Hai Sobat Movie, ketemu lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film action seru berjudul Kraven the Hunter. Rilis tahun 2024. Kalau begitu langsung aja intro. Kisah berawal dari seorang tahanan bernama Kraven yang terlihat menaiki bis aparat untuk diangkut dijebloskan dalam satu penjara Rusia. Arya itu memang menahan napi dengan status kriminal kakap. Namun baru 3 hari menjalani masa hukuman, si Kraven mulai berbuat ulah. Ia membunuh tahanan bernama Simon yang merupakan ketua gangster paling ditakuti. Tapi yang unik, Kraven melakukan eksekusi ini dengan mudah, seolah dia mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa, serta juga berhasil keluar dari penjara tersebut. Beruntung di saat pelarian, seorang kawan yang sebelumnya sudah dikontak bernama Ellie datang membawanya kabur dengan sebuah pesawat. Ternyata Kraven memang berencana menghabisi Simon. Sebab penjahat ini walaupun sudah ditahan, tetap bisa mengendalikan perdagangan senjata di pasar gelap. Adegan kembali ke 16 tahun sebelumnya, di mana masa Kraven masih bersekolah bersama adiknya bernama Dimitri. Tampak selesai jam belajar berakhir, ayah mereka bernama Nikolai datang menjemput. Di tengah perjalanan pulang itulah sang ayah memberitahu jika ibu mereka telah meninggal karena melakukan bunuh diri. Sementara Kraven yang kaget mendengar kabar tadi, spontan menyalahkan Nikolai, sebab selalu berbuat kasar pada sang ibu. Di saat yang sama, Nikolai sepertinya tidak menggubris kemarahan putranya. Dia malah memaksa dua bocah untuk mengikutinya berlibur ke Tanzania, tanpa memperdulikan acara pemakaman. Ternyata si Nikolai ini adalah mafia besar yang menjual senjata secara ilegal. Scene beralih ke tempat berbeda. Seorang gadis lokal Tanzania bernama Calypso terlihat tengah asik mendengar neneknya bercerita jika leluhur keluarga mereka menyimpan rahasia ramuan sihir pengobatan, sambil memberikan satu botol ramuan untuk Calypso agar disimpan jika memerlukannya suatu saat nanti. Scene berlanjut. Sehari setelah kematian istrinya, Nikolai bersama dua bocah tampak sudah berada di satu padang savana negara Tanzania. Dia berencana melatih keberanian Kraven Dimitri untuk berburu binatang buas di alam liar. Namun karena tak terbiasa menghadapi situasi seperti ini, secara tak terduga Kraven mendapat serangan singa. Beruntung di waktu kritis, Calypso yang kebetulan berwisata di lokasi yang sama datang menolong. Gadis itu berusaha menyelamatkan Kraven yang luka parah akibat terkena gigitan dengan meminumkan ramuan penyembuh yang baru diberikan neneknya. Dan tidak menunggu lama, tim medis pun datang mengevakuasi Kraven ke rumah sakit. Untungnya seminggu kemudian pemuda ini membaik. Dan dari perbincangan dengan dokter yang merawat, dia baru mengerti jika remaja bernama Calypso adalah orang pertama yang coba menolongnya. Sementara Nikolai yang tahu putranya pulih, sontak membawanya pulang ke rumah mereka di pinggiran kota London. Cerita berlanjut. 1 minggu berselang Kraven terlihat ada di kediaman ayahnya. Tapi kekesalan atas meninggalnya sang ibu yang selalu diperlakukan buruk oleh Nikolai membuatnya nekat untuk kabur dari rumah. Dengan membawa uang tabungan seadanya, ia memilih untuk hidup mandiri supaya terlepas dari aturan sang ayah. Dan sebelum meninggalkan kediaman, ia sempat berpamitan ke Dimitri sambil mengatakan alasannya pergi, sebab tidak ingin menggantikan posisi sang ayah menjadi bos mafia. Dan esoknya Kraven pun mulai bergerak meninggalkan Inggris dengan menumpang kapal. Ia berniat untuk menetap di Rusia, di bekas bangunan milik almarhum sang ibu yang tersembunyi di tengah hutan. Tapi yang aneh,
Di saat berjalan sendirian, ia terjebak dalam jalur lintasan kerbau liar. Karena tak tahu harus berbuat apa, Kraven hanya pasrah berdiam, hingga kejanggalan terjadi. Kawanan kerbau yang berlari kencang tadi, seolah menghindar tak ingin menabrak Kraven. Hal itu spontan membuatnya bingung. Ringkas cerita, tibalah ia di rumah terbengkalai sang ibu. Di waktu malam menjelang, keajaiban terjadi lagi. Dia seperti memiliki insting berburu yang tajam. Bahkan bisa bergerak cepat melebihi manusia normal. Ternyata si Kraven termutasi oleh gensinya yang hampir memangsa. Sebab ramuan sihir penyembuh yang diminumkan Calypso bukan hanya menyelamatkannya, namun juga membuat Kraven menjadi mutan, memiliki kekuatan yang serupa 10 kali singa. Adegan beralih ke masa sekarang. Kraven yang sukses mengeksekusi Simon terlihat kembali pulang ke tempat persembunyiannya di tengah hutan Rusia. Sementara itu di tempat berbeda, Calypso yang sudah jadi wanita dewasa, rupanya berprofesi jadi pengacara handal di London. Tapi sepertinya dia sedang dirundung kesedihan. Sebab temannya bernama Samantha, yang seorang jaksa wilayah, tewas ditembak anak buah Simon. Karena hanya penjahat inilah yang paling merasa bisnis gelapnya terusik. Atas ketegasan Samantha menjalankan hukum. Dan selesai pemakaman berakhir, tampak Calypso merasa terganggu dengan sosok pria asing yang coba mendekati. Namun setelah Kraven mengungkapkan identitas, barulah ia bisa mengenali. Saat itu Kraven menerangkan, telah lama memata-matai serta melacak keberadaan Calypso, gadis yang berani menolongnya ketika akan dimangsa singa. Dan dia juga memberitahu, jika Simon, otak dari pembunuhan Samantha, sudah mati di tangannya. Kisah berlanjut. 3 hari berselang seusai pemakaman, Calypso mengajak Kraven untuk bertemu di satu taman. Wanita ini penasaran bagaimana kriminal seperti Simon bisa dihabisi dengan mudah. Begitu mendengar pertanyaan itu, Kraven lantas menjelaskan, jika tubuhnya termutasi gen singa yang hampir membunuh. Hal ini juga akibat efek dari meminum ramuan yang diberikan Calypso sewaktu di padang savana. Karena merasa dekat, mereka sepakat untuk saling menolong jika salah satu memerlukan bantuan. Scene berpindah. Di tempat lain, seorang kriminal bernama Alexei mendapat info dari orang kepercayaannya bernama Bert. Jika Simon, saingan kelompok mereka di perdagangan senjata ilegal, telah tewas dibunuh pria bernama Kraven. Bert juga mengatakan, diduga si Kraven punya daftar eksekusi sejumlah nama penjahat besar. Begitu mendengar ini, Alexei spontan berniat mengambil kesempatan untuk rebut kendali geng yang ditinggalkan Simon. Singkat cerita, rencana tadi esoknya langsung dilancarkan. Hingga akhirnya ia berhasil menguasai organisasi Simon. Dan tanpa menunggu lama, Alexei pun mulai merencanakan pembunuhan terhadap Nikolai. Sebab hanya mafia itu yang jadi penghalangnya, memonopoli penjualan senjata di pasar gelap. Namun sial, aksi itu berakhir gagal. Sementara Alexei yang tahu Nikolai masih hidup, tampak berpikir keras bagaimana menyingkirkan pesaingnya ini. Di scene yang sama, Bert yang baru saja menerima rekaman video tentang orang yang membatai Simon, lantas menunjukkan pada Alexei. Tapi di waktu menyaksikan rekaman tersebut, tak disangka Alexei mengenali wajah Kraven, putra dari Nikolai. Sontak hal itu membuatnya gusar. Karena tidak mau mengambil resiko, dia memerintahkan Bert untuk mengutus pembunuh bayaran bernama Foreigner demi mencari menghabisi Kraven. Ternyata si Foreigner ini adalah manusia mutan yang mampu bergerak secepat angin. Cerita beralih ke Kraven yang terlihat masih ada di London. Ia berencana menemui Dimitri yang tengah berulang tahun. Dengan mengendap-endap dia memanjat bangunan untuk bisa masuk ke apartemen adiknya. Di scene yang sama, Dimitri yang senang dengan hal tadi, lantas mengajak Kraven untuk bersantap di sebuah restoran.
Tapi waktu keduanya asik mengobrol, Nikolai tiba di tempat yang sama. Rupanya selain untuk merayakan ulang tahun Dimitri, dia berniat membujuk putra sulungnya itu supaya mau menggantikannya sebagai bos mafia. Namun Craven tetap menolak tawaran ini. Adegan berlanjut. Dimitri yang mabuk akibat merayakan ulang tahun terpaksa diantarkan Tuk bisa pulang ke apartemen. Sementara Craven yang sulit memejamkan mata memilih Tuk beristirahat di taman agar bisa terlelap. Sebab ia berencana sebelum kembali ke Rusia akan berpamitan pada Dimitri esok paginya. Tapi di momen berpamitan inilah Craven menyadari jika Dimitri diculik. Kebetulannya kejadian tersebut disaksikannya. Sontak Craven berusaha mencegah aksi kriminal dan coba mengejar menghantam para penjahat. Namun semua yang dilakukan berakhir gagal karena tidak tahu siapa dalang penculikan. Ia mendatangi Calypso meminta bantuan mencari identitas pelaku, sambil menyebutkan ciri fisik satu orang tersangka yang masih diingatnya, yaitu bermata coklat serta mempunyai bekas luka di bawah mata kiri. Sementara Calypso yang bersedia membantu sontak menghubungi rekannya yang bekerja di intelijen. Tak perlu waktu lama, didapat info jika kriminal itu bernama Omar, mantan tentara Inggris yang punya lokasi persembunyian di pinggiran kota Ankara. Dan kabar tadi lantas disampaikan ke Craven. Ringkas cerita, paginya Craven tampak tiba di sebuah bangunan yang diduga lokasi penyekapan. Banyak tentara bayaran berjaga di dalamnya. Tapi apes penyusupan Craven terdeteksi, hingga baku hantam tak bisa dihindari. Namun di saat menginterogasi Omar, kriminal ini hanya mengatakan jika Dimitri tak berada di sana. Dan orang yang memerintahkan mereka menculik adalah penjahat bernama Alexei. Lokasi ini hanyalah jebakan untuk membunuhmu. Adegan beralih ke Dimitri yang tampak duduk terikat. Saat itu Alexei mengatakan jika ia sebenarnya mengincar Craven, sebab sudah banyak melancarkan eksekusi pada kriminal besar. Kemungkinan namamu beserta Nikolai ada di dalam daftarnya. Alexei juga menawarkan bekerja sama menyingkirkan ancaman, sambil menunjukkan kekuatan fisik, supaya Dimitri mau menurut. Ternyata Alexei ini adalah manusia mutan yang punya ketangguhan seperti badak. Rupanya dia pernah meminta bantuan seorang profesor biokimia bernama Warren agar punya power menghabisi Nikolai. Namun apesnya Dimitri menolak permintaan tadi. Ia memilih tidak mengkhianati saudara dan ayahnya, walaupun keselamatan makin terancam. Dan 2 hari seusai peristiwa penculikan, Calypso terlihat tiba di tempat persembunyian Craven karena disuruh mengungsi sementara waktu di sana supaya tetap aman. Scene berpindah ke Alexei yang diinfokan Foreigner jika Craven ada di satu area hutan Siberia Timur. Berdasar pelacakan jejak yang dilakukan, tanpa menunggu lama, Alexei besoknya tiba di hutan Siberia. Dan untuk memastikan Craven ada di area itu, dia memaksa Dimitri mengontak saudaranya. Benar saja, Alexei yang tahu targetnya sudah semakin dekat, sontak menyuruh anak buah memeriksa hutan tersebut. Sementara di sisi berbeda, Craven yang sadar jika dirinya lah yang jadi incaran, spontan bersiap menghantam balik. Di waktu yang sama, Dimitri yang dijadikan sandera malah berhasil kabur ketika seekor macan mengganggu kelompok Alexei. Adegan kembali ke Craven, yang terlihat mulai menyergap menghabisi satu persatu para penyusup. Hingga ia pun harus menghadapi Foreigner yang bergerak secepat bayangan. Craven tak berdaya dibuat oleh kriminal ini. Beruntung di saat kritis, lagi-lagi Calypso datang menolong. Dia mengkill Foreigner dengan lesatan panah. Cerita berlanjut.
Alexei yang mendapat laporan dari Bert jika target mereka sudah tewas di tangan Foreigner, langsung menyuruh Dimitri yang tertangkap lagi untuk masuk ke mobil. Ia berniat menukar tawanannya itu dengan uang tebusan Nikolai. Tapi di tengah perjalanan pulang inilah, Kraven yang dikira telah mati, tampak berusaha membebaskan adiknya. Di saat yang sama, Alexei yang sadar adanya ancaman, spontan memakai kekuatan mutan demi menghadapi Kraven. Pertarungan sengit tak bisa dihindari, hingga akhirnya penjahat itu bisa dihabisi. Namun sebelum meninggal, Alexei sempat mengatakan orang yang membocorkan identitas Kraven padanya adalah Nikolai. He deserves to die. Karena penasaran dengan ucapan tadi, seminggu berselang dia menemui sang ayah yang sedang asik berburu di satu hutan Rusia. Dan ternyata benar. Seusai menanyakannya secara langsung, Kraven baru mengerti jika Nikolai memanfaatkan peristiwa penculikan untuk menyelamatkan Dimitri serta menghabisi pelaku sekalian. Rupanya Nikolai telah lama memata-matai jika putra sulungnya punya power di atas manusia normal. Begitu mendengar penjelasan tadi, Kraven merasa kecewa dengan sifat licik sang ayah. Dia pun lantas beranjak pergi tanpa memperdulikan Nikolai yang tampak diserang seekor beruang liar, sampai tewas di tempat. Singkat cerita, setahun kemudian, ia menemui adiknya di kota London. Ternyata Dimitri lah yang meneruskan memimpin organisasi kriminal. Sementara Kraven yang baru mengetahui hal tadi, coba menasehati supaya tak melanjutkan bisnis haram Nikolai. Namun sialnya Dimitri menolak. Ia bahkan terlihat dendam pada Kraven sebab telah membiarkan ayah mereka tewas diserang hewan ketika berburu. Karena Dimitri tak ingin memperpanjang perdebatan, ia lalu bergegas pergi. Ternyata si Dimitri ini telah merubah dirinya seperti mutan, untuk punya kemampuan layaknya bunglon, dengan bantuan seorang profesor biokimia bernama Warren. Film ini bercerita tentang pria bernama Kraven yang mempunyai selisih paham dengan sang ayah hingga membawanya ke jalur balas dendam untuk jadi pemburu kriminal paling ditakuti.